Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Bapak Novela Ridwan di hari Minggu biasa ke-26. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana sih kita menjawab tawaran Allah, menanggapi kemurahan hati Allah. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami ingin menjadi anak yang baik di hadapan-Mu, tetapi seringkali tergoda untuk tidak mendengarkan suara-Mu. Bantulah kami agar hati dan pikiran kami selalu terarah kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Penginjil Matius menulis di dalam kitab suci, Yesus biasa mengajar di bait Allah. Di situ banyak orang yang datang untuk mendengarkan. Yesus biasa mengajar dengan cerita, atau biasanya disebut dengan perumpamaan. Kali ini, Yesus bercerita tentang beberapa sikap orang dalam menjawab kehendak, keinginan, permintaan Allah. Begini cerita Yesus. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Suatu hari, sang ayah meminta anak pertama untuk membantunya bekerja di kebun anggur. Si anak pertama menjawab, "Baik ayah," tetapi ia tidak melakukannya. Kemudian sang ayah meminta kepada anak kedua untuk pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Anak kedua dengan tegas menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian si anak menyesal dan pergi juga ke kebun anggur untuk bekerja memenuhi permintaan ayahnya. Cerita ini bisa anak-anak baca kembali dalam kitab Matius 21 ayat 28 sampai 30 ya. Ajak bapak, ibu, kakak, dan adik anak-anak ya. Beberapa bulan ini, orang tua kita mungkin jarang sekali ajak kita pergi keluar rumah. Orang tua bekerja, sementara kakak atau abang belajar di rumah. Kita diberi mainan,
mungkin handphone supaya tidak bosan. Sedang asik bermain handphone, tiba-tiba kita dipanggil ibu untuk makan. Apa yang akan kita lakukan? Menjawab iya, tapi terus bermain, berharap tidak diganggu lagi. Atau menjawab, nanti dulu, masih asik nih. Tapi kemudian karena lapar, maka handphone pun ditinggalkan dan pergi makan. Kadang kita suka tidak mau waktu diminta untuk melakukan sesuatu. Kita sedang asik main handphone, tiba-tiba disuruh makan. Bisa saja kita menjawab, ya, supaya ibu berhenti menyuruh makan. Bisa juga kita menjawab tidak, tapi kemudian sadar bahwa kita lapar dan merubah jawaban tidak menjadi ya, karena lapar. Orang tua kita sangat murah hati, sangat sayang pada kita. Ketika kita sedang sibuk bermain, orang tua ingat bahwa kita belum makan. Maka kita dipanggil untuk makan. Makanan baik untuk kita. Jauh lebih baik dan lebih berguna daripada bermain handphone. Orang tua kita sangat memperhatikan kebutuhan kita, tapi kadang kita menganggap orang tua mengganggu keasikan kita. Saat kita menganggap orang tua mengganggu keasikan bermain, maka anggapan itu sama dengan tanggapan kita akan kemurahhatian Allah, akan kebaikan Allah. Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Ibu menginginkan yang terbaik bagi kita. Tapi kita kadang malah merasa bahwa ibu mengganggu, padahal ibu mau memberi makan. Sama seperti anak kedua yang awalnya menolak pergi ke ladang anggur, namun kemudian sadar bahwa bekerja akan lebih baik bagi dirinya sendiri daripada hanya berdiam diri tanpa kerja di rumah. Sama seperti saat bermain handphone, kita merasa asik dan ketika ditawari makanan menolak. Lalu berubah pikiran karena merasa sadar bahwa makanan itu berguna bagi kita, supaya tidak lapar. Maka hari ini kalian punya tugas. Mulai sekarang, setiap bapak atau ibu kita meminta kita melakukan sesuatu, maka jangan langsung menjawab tidak mau atau menjawab iya, tapi tidak dilakukan ya, daripada menolak dan akhirnya kena marah. Dan percaya, bapak dan ibu kita selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Pada saat kita sibuk bermain, ibu menyuruh makan. Bisa berarti ibu tidak ingin kita lapar. Ibu sayang kita. Pada saat kita sibuk bermain, lalu ibu menyuruh belajar. Bisa berarti ibu ingin kita menjadi lebih pandai. Ibu sayang kita. Pada saat kita sibuk bermain, lalu bapak mengajak bercerita. Bisa berarti bapak ingin kita lebih akrab dengan keluarga. Bapak sayang pada kita. Pada saat kita sibuk bermain handphone dan kemudian dilarang, bisa berarti bahwa orang tua kita merasa kita sudah terlalu merasa membutuhkan handphone secara berlebihan, sehingga tidak lagi peduli hal sekitar, yang akan membuat kita kehilangan waktu untuk mengenal hal-hal lain yang lebih menyenangkan yang ada di sekitar kita. Orang tua sungguh sayang pada kita. Maka, bagaimanakah sekarang kita menanggapi kehendak Allah melalui orang tua yang selalu menginginkan hal-hal terbaik? Semoga kita mulai sekarang tidak menolak permintaan orang tua lagi ya. Dan kalau anak-anak katakan ya kepada bapak, ibu, atau guru, janganlah pura-pura katakan ya, karena akibatnya kita sendirilah yang rugi. Sama seperti Allah, orang tua kita sangatlah murah hati. Semua yang mereka minta kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Demikianlah pertemuan minggu ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang maha baik, kadang-kadang kami mengatakan ya, tetapi tindakan kami mengatakan tidak. Bantulah kami untuk selalu setia melakukan apa yang Engkau kehendaki, agar kami perbuat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok di
terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Sampai jumpa minggu depan. tersenyum.